Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori pemrosesan informasi Robert Gagni yang beranggotakan saya sendiri, Ika Ayu Rarika Eritana, teman saya Fahrul Mustafa, kemudian Irgi Rahmat Fahrezi, ada Zanuar Zaki Suharto, Dita Purnamasari, dan Nur Rahma Diah Pratiwi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teori belajar pemrosesan informasi. Menurut Nurhayati et al. Tahun 2020, teori pembelajaran pengolahan informasi merupakan penjelasan atau model aktivitas otak manusia ketika mengolah informasi. Kemudian, menurut Zulfah dan Muhayyaroh tahun 2022, teori pemrosesan informasi merupakan teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert Gagni. Teori pemrosesan informasi merupakan teori pembelajaran kognitif yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dari otak dan pikiran. Jadi, teori kognitif itu menjelaskan bahwa belajar merupakan tahapan internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan mewakili perubahan kemampuan dalam merespons suatu situasi. Selanjutnya, teori belajar pemrosesan informasi menurut Robert Mills Gagni. Robert Mills Gagni menjelaskan proses pembelajaran melalui berbagai cara. Yang pertama, persepsi dan penerimaan informasi. Di sini, proses dimulai dengan persepsi dan penerima informasi oleh panca indera manusia. Informasi yang diterima kemudian dikirim ke saraf untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, proses penyaringan. Setelah informasi diterima, terjadi proses penyaringan di mana informasi tersebut dapat dipilah-pilah. Yang ketiga, penyimpanan informasi. Informasi yang telah diproses disimpan dalam memori, baik memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Beberapa informasi akan tersimpan dalam ingatan jangka panjang, sementara lain mungkin akan hilang dari ingatan. Selanjutnya yang keempat, integrasi dengan ingatan yang ada. Pengalaman baru ini akan terhubung dan terintegrasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Proses ini memungkinkan pengalaman tersebut dapat diakses kembali dan digunakan dalam konteks yang sesuai. Yang kelima, pengalaman yang terungkap kembali. Setelah diolah dan terintegrasi dengan ingatan yang ada, pengalaman baru dapat terungkap kembali. Selanjutnya, tahapan belajar pemrosesan informasi. Menurut Robert Mills Gagni dalam Ermis Suryana dan Ayu Lestari pada tahun 2016, yaitu terdiri dari 8 fase. Yang pertama, fase motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan tertentu, memberikan siswa motivasi untuk belajar dengan harapan mendapatkan sebuah hadiah. Yang kedua, fase understanding. Pada fase ini, individu menerima dan memahami informasi melalui perhatian yang terhadap aspek relevan. Yang ketiga, ada fase akuisisi. Fase akuisisi memberi makna atau mempersepsikan informasi sehingga terjadi proses penyimpanan dalam ingatan siswa. Yang keempat, ada penahanan atau retensi. Pada fase ini, menahan informasi untuk penggunaan jangka panjang melalui pengulangan praktek dan elaborasi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Dita. Selanjutnya adalah tahapan teori belajar pemrosesan informasi. Pemanggilan atau recall. Mengeluarkan informasi yang tersimpan dalam memori saat ada stimulus, dipengaruhi oleh stimulus eksternal. F.
Generalisasi, memanfaatkan informasi yang didapat dalam permasalahan yang relevan sehari-hari. Selanjutnya, G. Penampilan, perubahan perilaku individu sebagai hasil belajar, seperti kemampuan menentukan larutan asam atau basa berdasarkan pH, seperti dalam pelajaran IPA. Selanjutnya H. Umpan balik. Individu memperoleh umpan balik dari perilaku yang dilakukannya, memberikan penguatan pada siswa untuk mengetahui pemahaman mereka. Adapun karakteristik teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu informasi diproses di otak, mulai dari proses masuknya ke dalam memori hingga cara pembuatannya. Adapun proses yang pertama, satu, proses berpikir. Berpikir merupakan bagian dari pemrosesan informasi. Selanjutnya, informasi disimpan dan direpresentasikan di lingkungan eksternal melalui pengkodean. Dan yang terakhir, pikiran bersifat fleksibel, tapi ada batasan dalam berpikir dan memproses informasi. Yang kedua, mekanisme pengubahan. Fokus pada mekanisme perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, 5 mekanisme pengubahan. Ada pengkodean, perhatian, pengulangan, pemrosesan mendalam, elaborasi, dan pembangunan strategi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, strategi pengkodean melibatkan perhatian, pengulangan, pemrosesan mendalam, elaborasi, membangun citra, dan penataan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Idhi. Karakteristik teori pemrosesan informasi. 3. Koreksi diri terjadi dalam metakognisi individu. Aktivitas kognitif melibatkan penyesuaian strategi berpikir. Pengetahuan kognitif berfungsi sebagai refleksi dan pemantauan pemikiran individu. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dan kelemahan teori pemrosesan informasi. Yang pertama, keuntungan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan informasi dan berpikir selama pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan kreatif bagi siswa. Yang tiga, membuat suasana belajar menjadi lebih menarik, membantu siswa dalam pengingatan dan memahami materi pembelajaran. Yang terakhir, kelemahan. Baleni, tipu. Selanjutnya, kelemahan. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dan kelemahan teori pemrosesan informasi. Untuk keuntungan, yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengolahan informasi dan berpikir selama pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan kreatif bagi siswa. Yang ketiga, membuat suasana belajar lebih menarik, membantu siswa dalam pengingatan dan pemahaman materi pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan teori pemrosesan informasi yang pertama, memerlukan penggunaan alat-alat pembelajaran yang menarik, agar perhatian siswa tidak bosan dan mudah mengingat. Yang kedua, tergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara kreatif dan menarik. Jika tidak, tujuan pembelajaran mungkin tidak akan tercapai. Yang ketiga, kesulitan dalam mengajarkan konten jika siswa tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurrahma. Baik. Selanjutnya, penerapan teori belajar informasi dalam pembelajaran. Motivasi. Guru memberikan motivasi awal kepada siswa dengan mengatur kondisi kelas, menghubungkan materi pembelajaran dengan yang sebelumnya, dan memberikan dorongan sederhana namun merangsang semangat siswa. Yang kedua, pemahaman. Guru menyampaikan pemahaman melalui interaksi tanya jawab dengan siswa. 3. Memperolehan siswa diajarkan keterampilan dasar dan materi berdasarkan pemahaman sebelumnya dengan aktivitas seperti pengamatan dan tanya jawab. Selanjutnya, penahanan. Siswa
menyimpan informasi untuk penggunaan jangka panjang dengan guru membagi siswa menjadi kelompok untuk menjelaskan tugas hafalan. Selanjutnya, ingatan kembali. Siswa diminta mengingat kembali tugas yang telah diselesaikan dengan bimbingan guru. Yang keenam, generalisasi. Guru memantau apakah siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perlakuan. Terjadi perubahan sikap siswa sebagai hasil pembelajaran di kelas dengan guru memberikan orientasi untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, feedback. Siswa menerima umpan balik atas persiapan dan tindakan mereka dengan guru memberi nasihat dan penghargaan sebagai bentuk pujian atas pembelajaran mereka. Sekian presentasi dari sekian penjabaran materi pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Kesimpulan dari hasil presentasi kami, teori pembelajaran pemrosesan informasi merupakan pendekatan kognitif yang menjelaskan bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil dalam otak dan pikiran. Tahapan teori ini Seperti yang diusulkan oleh Robert M. Gagne terdiri dari 8 langkah mulai dari motivasi hingga umpan balik. Ini mencakup proses berpikir, mekanisme perubahan, dan koreksi diri. Kelebihannya terletak pada kemampuan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan informasi dan berpikir selama pembelajaran, yang pada gilirannya membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Namun, kelemahannya muncul jika guru tidak mampu menyiapkan konten secara kreatif dan menarik, yang dapat menghambat siswa dalam menyerap materi dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih.